Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Resmi Sultana dari kelas 8D absen 45. Kali ini saya akan membuat video tentang praktek campuran homogen dan heterogen. Di sini ada 5 gelas aqua. Dari yang di kiri ini ada 1 sendok minyak, terus ada 1 sendok gula, ada 1 sendok pasir, dan ada air, lalu ada botol kosong, dan ada 1 sendok untuk mengaduk. Untuk praktik pertama, kita akan mengambil praktik campuran homogen. Di sini ada 1 sendok gula pasir, lalu ada wadah kosong, dan ada wadah yang berisi air mineral. Campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya atau tidak bisa dibedakan antara zat pelarut atau yang bisa kita sebut solvent dan terlarut atau yang bisa kita sebut solut. Pertama-tama kita masukkan air mineral ke dalam wadah kosong di tengah, cukup setengah saja. Lalu kita campurkan lagi gula, setelah dicampur, maka kita aduk selama beberapa menit. Gula pasir itu adalah sebagai zat terlarut atau yang kita sebut solut, dan air mineral sebagai zat pelarut atau solvent. Kita aduk 3-5 menit sampai gula terlarut dalam air. Setelah kita aduk sekitar 3-5 menit, maka terlihat bahwa gula pasir dan air sudah menyatu dan tidak bisa dibedakan oleh mata. Maka itulah adalah praktik homogen yang pertama. Lalu untuk praktik kedua, kita ambil dari campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pertama, kita tuangkan dulu air mineral, cukup setengah. Lalu kita campurkan dengan minyak. Di sini, minyak goreng sebagai zat terlarut atau solut dan air mineral sebagai zat pelarut atau solvent. Lalu kita aduk lagi selama beberapa menit. Kali ini setelah beberapa menit diaduk, terlihat bahwa minyak goreng atau yang bisa disebut zat terlarut, solut, dan air mineral sebagai zat pelarut atau solvent itu tidak menyatu. Karena campuran heterogen adalah campuran yang masih bisa dibedakan 2 zat dari 2 zat pelarut dan zat terlarut. Maka minyak dan air tidak bersatu di sini dan dapat masih bisa dibedakan oleh mata.
Dan di sini terlihat perbedaan dari kedua wadah gelas plastik aqua tersebut. Di sebelah kiri ada campuran homogen dan di sebelah kanan ada campuran heterogen. Di sebelah kiri campuran homogen didirikan dari gula pasir sebagai zat terlarut atau solut, dan untuk zat pelarutnya atau solvent adalah air mineral. Di sini terlihat bahwa campuran homogen terlihat menyatu, dan setelah diaduk, dua zat tersebut tidak bisa dibedakan oleh mata karena mereka terlarut bersama. Lalu untuk bagian campuran heterogen, di sini masih bisa terlihat bahwa dari kedua zat tersebut masih bisa dibedakan dengan adanya zat minyak goreng atau solut di atas, bagian atas permukaan, dan zat pelarut atau mineral, air mineral itu berada di bawah. Mereka tidak menyatu. Atau bisa dibilang zat solut atau minyak goreng tidak terlarut oleh zat pelarut atau air mineral, yang menyebabkan dua zat tersebut masih bisa dilihat perbedaannya oleh mata di akhir setelah diaduk. Untuk praktek ketiga, kita akan mencoba campuran homogen dengan kopi bubuk dan air mineral. Mungkin akan saya jelaskan kembali apa itu campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya atau tidak bisa dibedakan antara zat pelarut atau solvent dan terlarut atau solut. Di sini kopi bubuk sebagai zat terlarut atau solut dan air mineral sebagai zat pelarut atau solvent. Pertama, mari kita tuangkan setengah saja air mineral. Setelah itu, kita campurkan dengan tuangkan kopi bubuk ke dalamnya. Ketika sudah, maka akan kita aduk untuk beberapa menit. Setelah beberapa menit kita aduk, di sini bisa terlihat bahwa zat tersebut menyatu. Air tersebut menjadi keruh atau berubah menjadi warna coklat sesuai dengan warna kopi bubuk tersebut. Atau bisa dibilang kedua zat tersebut menyatu. Dan untuk praktik terakhir, di sini kita akan mengambil campuran heterogen dengan bahan-bahan ada pasir dan air mineral. Mungkin akan saya jelaskan kembali apa itu campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pasir di sini untuk sebagai zat terlarut atau solut, dan di sebelah kanan air mineral itu termasuk sebagai zat pelarut atau solvent. Pertama-tama, kembali kita menuangkan air mineral setengah ke dalam wadah kosong, cukup setengah. Lalu kita campurkan dengan menuangkan pasir tersebut ke dalam air yang sudah dipindahkan. Lalu kita aduk untuk beberapa menit.
Setelah diaduk dalam beberapa menit, hasilnya bisa terlihat bahwa kedua zat itu tidak menyatu. Hanya membuat air tersebut berubah warna menjadi keruh. Namun pasir masih mengendap berada di dasar bawah. Ini adalah campuran heterogen. Untuk jenis pasir yang saya ambil untuk praktek, itu tidak menyatu dengan air mineral atau yang bisa disebut sebagai zat pelarut atau solvent. Dan hasil akhirnya, di sebelah kanan saya ada campuran homogen, lalu di sebelah kiri saya ada campuran heterogen. Bisa terlihat mana yang zatnya tercampur dan mana yang tidak. Dan ini adalah hasil kedua dari praktek campuran homogen dan campuran heterogen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.